saya Talitha Nabila dan 3 teman saya, Bima Ardiansyah, Bagus Ferdiansyah, dan Nur Rizky Tahinar Putri akan mempresentasikan tentang parallel processing. Definisi parallel processing adalah pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Terdapat 2 hukum yang berlaku dalam sebuah parallel processing, yaitu satu hukum Amdahl dan hukum Gustafson. Hukum Amdahl berpendapat peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linier atau melipat gandakan kemampuan proses sebuah komputer dan mengurangi separuh dari waktu proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hukum Gustafson, pendapat yang dikemukakan Gustafson hampir sama dengan Amdahl, tetapi dalam pemikiran Gustafson, sebuah komputasi paralel berjalan menggunakan 2 atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap mesin yang digunakan. Tujuan utama dari pemrosesan paralel adalah untuk meningkatkan performa komputer. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Di dalam komputasi paralel ada yang dinamakan dengan pemrograman paralel. Nah, apa itu pemrograman paralel? Pemrograman paralel sendiri adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Bila komputer yang digunakan secara bersama tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer, biasanya disebut sistem terdistribusi. Nah, sekarang bahasa pemrograman paralel. Bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam pemrograman paralel saat ini adalah MPI atau Message Passing Interface dan PVM, Parallel Virtual Machine. Selain itu, bahasa pemrograman yang lain ada Apache Hadoop, Apache Spark, Juda, OpenCL, dan masih banyak lagi. Tetapi, yang paling populer saat ini adalah MPI dan PVM. MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Dalam implementasinya, MPI menggunakan fungsi-fungsi pustaka yang dapat dipanggil dari program C, C++, atau Fortran. Hampir sama dengan PVM, MPI juga portable untuk berbagai arsitektur. Salah satu implementasi terbaru pada saat ini yang berjalan pada lingkungan Windows adalah MPI CH. Selanjutnya adalah Message Passing Interface atau MPI. Kebanyakan implementasi MPI terdiri dari serangkaian rutinitas tertentu, yakni sebuah API, scalable dari Fortran, C, C++, atau Java, dan dari bahasa apapun mampu berinteraksi dengan routing libraries. Keuntungan dari MPI diantaranya portabilitas, karena MPI telah diterapkan untuk hampir semua arsitektur memori terdistribusi, dan kecepatan, karena setiap pelaksanaan pada prinsipnya dioptimalkan untuk perangkat keras yang dijalankan. Kegunaan MPI: pertama, menulis kode paralel secara portable. Kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel dan menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular
atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang terakhir adalah menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Selanjutnya adalah Parallel Virtual Machine atau PVM. Perangkat lunak yang membuat sekumpulan komputer menjadi tampak seperti sebuah sistem komputer virtual yang besar. Sekumpulan komputer yang akan terlibat dalam proses penyelesaian masalah harus didefinisikan terlebih dahulu agar dapat menjalankan fungsinya. Komputer-komputer yang terlibat dalam komputasi bisa homogen dengan platform yang sama maupun heterogen dengan platform yang berbeda, asal di antara mereka bisa saling berkomunikasi. PVM dapat menangani semua pengiriman proses konversi data dan penjadwalan task secara message passing untuk sistem yang tidak kompatibel sekalipun. Sistem PVM terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah daemon yang diberi nama PVMD. PVMD diaktifkan di setiap komputer yang akan membantu mesin virtual. Bagian kedua adalah pustaka rutin antarmuka PVM yang berisi koleksi perintah-perintah primitif untuk mengoperasikan proses-proses pustaka tersebut. Pustaka rutin ini digunakan dalam program aplikasi paralel yang ditulis dengan bahasa pemrograman C, C++, atau Fortran 77. Aplikasi dalam bahasa pemrograman C dan C++ dihubungkan melalui pustaka libpvm3.lib. Sedangkan aplikasi dalam bahasa pemrograman Fortran 77 dapat pengambilan rutin dalam libpvm3.lib. Kedua pustaka tersebut telah tersedia pada saat instalasi. Selanjutnya adalah organisasi multiple prosesor. Multiprosesor adalah sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau biasa disebut juga shared memory multiprosesor. Kelebihannya adalah peningkatan top output, kedua economy of cell atau ekonomis, yang ketiga adalah peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Jenis-jenisnya yang pertama adalah asymmetric multiprocessing atau AMP, yang kedua symmetric multiprocessing atau SMP. Taksonomi dari arsitektur paralel prosesor atau Flynn taksonomi. Paralelisme dalam satu komputer dapat diaplikasikan pada beberapa tingkatan seperti berikut. 1. Peningkatan pengerjaan antara pekerjaan-pekerjaan atau fase-fase suatu pekerjaan. Hal ini menjadi prinsip dasar multiprogramming. 2. Tingkat prosedur antara prosedur-prosedur dan di dalam loop. Hal ini harus tercakup sebagai hal yang penting bagi suatu bahasa. 3. Tingkat instruksi antara fase-fase sebuah siklus instruksi, yaitu fetch, decode, dan eksekusi suatu instruksi. Yang keempat, tingkat aritmatika dan bit antara bit-bit dalam sirkuit aritmatika. Salah satu contohnya adalah adder paralel. Telah banyak usaha untuk mengklasifikasikan perancangan arsitektur komputer paralel, namun tidak ada satupun yang mampu memisahkan semua jenis perancangan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Skema klasifikasi yang paling umum digunakan adalah taksonomi Flynn. Pengelompokan arsitektur komputer menurut Flynn. Michael J. Flynn memperkenalkan suatu skema untuk mengklasifikasikan arsitektur suatu komputer dengan melihat bagaimana mesinnya menghubungkan instruksi-instruksinya ke data yang sedang diproses. Yang pertama, SISD, singkatan dari Single Instruction Single Data. Pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja, bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Yang kedua adalah SIMD, singkatan dari Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Yang ketiga adalah MISD, atau singkatan dari Multiple Instruction Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama, atau kebalikan dari model SIMD. Yang terakhir adalah MIMD, singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data.
MIMT menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruktur yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Selanjutnya adalah komputasi tunggal versus komputasi paralel. Pada komputasi tunggal, komputer hanya memiliki satu prosesor, sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Singkatnya, untuk perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel bisa digambarkan pada gambar di bawah ini. Dari perbedaan dua gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang baik daripada komputasi tunggal. Thank you.